illallah Muhammadun Rasul. Assalamualaikum saudaraku semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang betulkah Imam Mahdi sudah lahir dan kini telah berusia 38 tahun. Begini penjelasannya. Hari kiamat merupakan hari kebangkitan seluruh umat manusia, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Kapan datangnya kiamat itu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahuinya. Tetapi, Rasulullah telah memberikan ciri-ciri dan tanda-tanda jika kiamat itu akan tiba. Di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat itu, sudah dijelaskan dalam beberapa hadis yang sahih. Dan salah satunya adalah munculnya Imam Mahdi. Tanda-tanda tentang kelahiran dan kemunculan Imam Mahdi ini terdapat dalam beberapa hadis. Ummu Salamah radhiyallahu an berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Mahdi itu dari keluargaku, dari keturunan anak Fatimah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mahdi dari keluargaku, lebar dahinya, mancung hidungnya. Pada masanya, dunia penuh keadilan dan kedamaian serta kejujuran. Sebagaimana sebelumnya, penuh dengan kezaliman dan kemaksiatan. Ia akan menjadi khalifah di muka bumi selama 7 tahun. Berikut ini adalah tanda-tanda yang sudah terjadi tentang kemunculan Imam Mahdi. 1. Gerhana matahari dan bulan 1981 dan 1982. Sebelum kemunculan Imam Mahdi, akan berlaku secara berturut-turut 2 gerhana pada bulan Ramadan. Akan ada 2 gerhana matahari di bulan Ramadan sebelum kedatangan Al-Mahdi. Telah sampai kepadaku bahwa sebelum Al-Mahdi datang, bulan akan gerhana 2 kali di bulan Ramadan. Gerhana matahari di pertengahan bulan Ramadan, dan gerhana bulan di akhirnya. Jika melihat beberapa dalil di atas, maka sadarilah bahwa tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi ini sudah terjadi. Ya, karena gerhana bulan dan matahari tercatat pernah terjadi pada bulan Ramadan pada tahun 1981 dan 1982. 2. Munculnya bintang berekor atau komet di tahun 1986. Sebelum kemunculan Imam Mahdi, sebutir bintang berekor akan muncul dari arah timur. Munculnya bintang itu akan terjadi setelah gerhana matahari dan bulan. Jika kita melihat dalil-dalil tersebut, Rasulullah pernah mengatakan bahwa antara tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi itu ialah munculnya bintang berekor atau komet. Dan bintang berekor atau komet ini pernah melintasi bumi pada tahun 1986. Komet ini merupakan sebuah bintang yang bersinar sangat terang yang melintas dari timur ke barat. Ini terjadi setelah gerhana matahari dan bulan pada tahun 1981 dan 1982. Perang di bulan Syawal. Akan ada huru-hara di bulan Syawal, bulan ke-10 dalam kalender Hijriyah. Pembicaraan tentang perang di bulan Zulkaidah, bulan ke-11 dalam kalender Hijriyah. Dan pecahnya perang di bulan Zulhijjah, bulan ke-12. 3 bulan yang dimaksudkan dalam hadis ini kebetulan bertepatan dengan bulan-bulan berkecamuknya perang Iran sampai Irak.
Pemberontakan huru-hara pertama atas Iran berlangsung pada 5 Syawal 1398 tanggal 8 September tahun 1976. Seperti yang ditunjukkan oleh hadis ini, dan perang meletus antara Iran dan Irak pada bulan Zulhijjah 1400 Oktober tahun 1980. Bila kita melihat kepada dalil-dalil di atas, coba kita perhatikan satu persatu, bahwa semua tanda-tanda itu terjadi dalam jarak tahun yang dekat. Berawal dari tahun 1976, ketika huru-hara pertama. Pemberontakan atas Raja Iran, yaitu Shah Iran Pahlavi, jatuh pada tahun 1979, pada bulan Syawal. Dan peperangan Iran-Irak pada tahun 1980 pada bulan Zulhijjah. Setelah itu, terjadi dua gerhana dalam bulan Ramadan pada tahun 1981 sampai tahun 1982, 2 tahun berturut-turut. Dan yang akhirnya, terjadi pula lintasan bintang berekor komet Halley mendekati bumi dari arah timur ke barat pada tahun 1986. Lalu, apakah hal itu menunjukkan kalau Imam Mahdi telah lahir? Tanda-tanda yang Nabi kabarkan ini benar-benar telah terjadi. Sekitar dari tahun 1976 hingga tahun 1986. Jika berdasar kepada hadis-hadis Nabi tadi, maka Imam Mahdi akan muncul ketika telah terjadi tanda-tanda tersebut. Adakah hal-hal ini berarti beliau telah menampakkan diri di dunia ini? Jika demikian, di mana Imam Mahdi sekarang? Hadis tentang kemunculan Imam Mahdi itu bahasa kiasan yang bisa kita andaikan bahwa beliau telah hadir, dan artian telah lahir, bukan telah muncul keberadaannya. Kemungkinan Imam Mahdi telah lahir, hadir di dunia ini pada tahun 1981 atau 1982. Ketika terjadinya dua gerhana dalam satu bulan Ramadan dulu. Jika Imam Mahdi telah dilahirkan pada tahun 1981, maka umur Imam Mahdi sekarang sekitar 36 tahun. Seperti diceritakan, bahwa Imam Mahdi akan menampakkan dirinya ketika berumur 40 tahun perkiraan. Seperti Nabi Muhammad yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada umur 40 tahun. Akan dibaiat seorang laki-laki antara makam Ibrahim dengan sudut Ka'bah. Jika ketika umur 40 tahun Imam Mahdi mulai menampakkan dirinya dan memimpin dunia ini. Jika umur kepemimpinan beliau yang 40 tahun, dikurangi 36 tahun umurnya sekarang, maka diperkirakan 4 tahun lagi Imam Mahdi akan memimpin. Secara perhitungan kasar ini, kemungkinan Imam Mahdi akan muncul dengan cara dibayat oleh sekitar 313 orang di samping Ka'bah. Imam Mahdi akan menghentikan kekacauan dunia. Seperti yang sudah diketahui, bahwa munculnya Imam Mahdi ini terjadi di saat dunia ini berada dalam huru-hara. Kacau bilau, peperangan dan pembunuhan di mana-mana. Maka, munculnya Imam Mahdi ketika itu, untuk mengamankan dunia kembali dalam pemerintahannya yang adil. Rasulullah bersabda, andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut. Sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahlul baitku. Namanya serupa namaku, dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya, dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku. Ketika banyak terjadi perselisihan antara manusia dan gempa-gempa, ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya, dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Perhatikan dan amati baik-baik kejadian yang terjadi akhir-akhir ini. Berawal dari tahun 2017 untuk ke tahun 2021. Sekitar 4 tahunan. Selama 4 tahun ke depan, diperkirakan akan terjadinya Perang Dunia Ketiga.
Perangan yang akan mematikan begitu banyak nyawa manusia. Pembunuhan di sana-sini, dunia menjadi huru-hara. Tak pernah terjadi lagi dalam sejarah manusia kekacauan yang seperti itu lagi nanti. Dunia berada dalam kekacauan itu selama 4 tahun ke depan. Maka di saat itulah Allah izinkan Imam Mahdi menampakkan diri untuk memimpin manusia dan memerintah dunia ini dengan keadilan dan keamanan. Pada waktu Imam Mahdi muncul, dunia dalam kondisi kacau. Kemaksiatan merajalela, perang antara negara melanda dunia, perang saudara menjalar, perang antara kelompok, suku, etnik, golongan, organisasi dan aliran terjadi di mana-mana. Penguasa menindas, menginjak, memeras dan merampas hak rakyatnya. Coba lihat kembali dari keterangan hadis di atas. Perang Dunia Ketiga. Ketika terjadinya Perang Dunia Ketiga itu, bom nuklir akan diledakkan, menyebabkan radioaktif bertebaran di seluruh dunia, membunuh begitu banyak umat manusia. Radioaktif bumi akan terganggu, dan sistem teknologi listrik tidak mampu untuk berfungsi lagi. Maka, menyebabkan sistem teknologi elektronik, pesawat tempur, tank, dan senjata-senjata canggih tidak mampu berfungsi lagi. Dunia kembali seperti zaman dahulu, di mana berperang dengan menggunakan senjata-senjata kuno seperti pedang, anak panah, pasukan berkuda, dan sebagainya. Mustahilkah jika dunia akan berperang seperti zaman dahulu? Mustahil. Semua ini bisa terjadi dengan kehendak Allah. Imam Mahdi tidak akan turun sebelum kita mengalami masa yang sulit sesulitnya. Allah akan menguji sampai titik penghabisan iman kita. Kebanyakan umat tertipu pada awal kemunculan Imam Mahdi. Sebagian besar akan menolak dan enggan berbaiat karena tipisnya iman di dalam dada. Bahkan, tidak sedikit yang memusuhi seorang Imam Mahdi, walaupun sebelumnya sangat menanti kehadirannya. Penduduk kota Mekah dan Madinah pun tidak luput diuji dengan gempa bumi dengan sangat-sangat dahsyat untuk mengeluarkan kaum munafik dari kota suci. Jadi, pengikut Imam Mahdi nanti hanya sedikit, tetapi dengan kualitas iman yang telah teruji. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang, kita hendaknya bersiap diri untuk menghadapi semua ini. Pengikut Imam Mahdi bukanlah orang sembarangan. Memohonlah kepada Allah, agar kita semua dijadikan sebagai pengikutnya Imam akhir zaman. Wallahu alam. Terima kasih telah berlangganan channel ini. Semoga saudara-saudaraku semua diberi kebahagiaan dunia dan akhirat, dan diberkahi umur panjang. Amin amin, ya rabbal alamin.